mulai melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk memberkati kita di sore hari ini. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, sejauh timur dari langit demikianlah firman Tuhan. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa, tiada kau ingat lagi pelanggaran. Sejauh dalam tubir laut engkau melepaskan dosa, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa, tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam timur laut engkau membuang dosa, segalaku kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanku Tuhan, tak kau pandang hina hati
kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Mulialah namamu, Engkau yang telah mengampuni kami, Engkau yang telah membebaskan kami dari segala dosa kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik buat kami. Haleluya. Haleluya. Mulia namamu. Haleluya. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah kami pada sore hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, hati kami terbuka untuk kami boleh menerima lawatan Allah berkat Tuhan melalui pujian penyembahan kami di sore hari ini. Setiap kami baik yang ada di Zoom ini, kami sangat percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang telah Tuhan tentukan bagi kami semua. Maka itu pada sore hari ini, karena kami percaya Engkau adalah sobat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Melalui kesaksian, melalui firman Tuhan, melalui diskusi firman, Engkau akan memberkati kami semua Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, saya senang kita nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia kepada Tuhan. Ya, kita akan nyanyi bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia.
Oke, saya serahkan kembali kepada Pak Komingguan. Silakan Pak. Ya, mungkin ada yang ingin bersaksi, silakan. Saya mau bersaksi ya. Ya, silakan Bu Lydia. Nggak jelas suaranya Bu Lydia. Pak sih nggak kedengeran. Nah, ya, lanjut. Dapat ya anak-anak. Kemudian ambil hadiah gitu kan. Saya tapi udah penuh jadi saya Sudah jelas. Bu Lydia, kurang jelas suaranya Bu Lydia. ada di Jakarta Timur. Dan puji Tuhan waktu itu saya pikir aduh ntar ongkosnya berapa gitu ya. Saya kalau bisa jangan sampai 200 gitu ya, 100 gitu lebih gitu. Ya puji Tuhan waktu itu saya lagi cari-cari plastik buat ngebungkus kado karena kalau pakai dus kan besar gitu ya, bawanya juga susah kan. Jadi karena dus kan isinya nggak seberapa tapi besar gitu. Jadi saya pakai plastik. Ya puji Tuhan gitu ada plastik di situ dan juga ada mobil yang mau ke Tangerang jadi saya bisa numpang sama-sama. Ya deh saya bersyukur ya dianterin sampai Grogol dan Grogol ada mobil helep jadi langsung ke Serang. Jadi ongkosnya memang cuma 100 ya dan juga sedikitlah tambahan gitu. Saya bersyukur ya saya pikir jangan sampai 200 gitu ongkosnya. Karena untuk anak-anak gitu ya. Dan puji Tuhan Tuhan tolong semuanya ya. Jadi cuma 100 lain kan kongsian gitu jadi bisa 100 ya buat ngebayar bensin ya kalau saya kan nggak bisa gitu karena udah pada penuh semua. Nah saya bersyukur Tuhan tolong saya lagi mikirin nanti kalau saya dari Jakarta Timur itu ya dari Cipinang Elok sampai ke Grogol bisa hampir 100 gitu kan ongkosnya aja belum ke Serang lagi 100 jadi bisa 200 tapi puji Tuhan ada satu hamba Tuhan juga yang mau ke Tangerang juga dia bawa ambil kado juga jadi sama-sama saya diantar sampai Grogol. Itulah berkat Tuhan ya Tuhan menolong apapun yang kita hadapi gitu ya Tuhan tidak tinggalkan. Jadi ya puji Tuhan jadi semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Itulah kemurahan Tuhan. Saya suka mikir kok yang lain gak ngajak saya gitu. Tapi ya udahlah semuanya kalau kita ingat gitu ya pokoknya semuanya baiklah Tuhan selalu menolong ya. Jadi kita nggak usah terlalu repot gitu ya Tuhan udah sertai dan Tuhan udah campur tangan. Mungkin itu aja sedikit kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik ya dan juga satu teman yang kemarin Ibu Liah itu ya dengan Yabes dan dia juga lihat dia di sini anaknya waduh cepet kenal sama orang ya memang anaknya bagus gitu ya artinya semua pada kenal cepet kenal gitu itu anak kayaknya pinter tapi pinternya kan namanya anak masih di bawah umur ya cuma 6 tahun dia jadi nanti dia ngerti nanti dia nggak ngerti juga gitu tapi saya bersyukur gitu ya jadi semua dia kenal jadi pada seneng juga selama dia di sini gitu 2 hari ya di sini 2 malam ya itulah berkat mungkin dia juga senang dia juga tinggal di Serang tapi kalau bisa dia pengen beli rumah sendiri gitu ya jadi lebih enak lagi gitu lebih bebas lagi kalau di gereja kan kurang bebas sedikit gitu ya jadi saya juga ya doain lah biar dia dapat rumah di Serang dan juga bisa melayani di tempat saya itu aja sedikit kesaksian saya bahwa itu baik selalu menolong apapun yang kita hadapi Tuhan tidak pernah tinggalkan puji Tuhan ya terima kasih Bu Lydia. Tuhan memberkati, Tuhan sungguh baik. Mungkin satu orang lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pak Chandra mungkin, Pak Chandra. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya mau saksi tentang kemujizatan Tuhan. Saya pengalamannya pelayanan di Enggano, di Tanjung Priuk. Keluarga dokter, rumah tangganya gak harmonis, ribut. Dia juga bingung kenapa bisa ribut. Padahal dia suami istri kalau soal keuangan nggak pernah kekurangan dah. Dia dokter situ tuh MMC di mana tuh Kuningan di Gatot Subroto situ. Nah, saat itu memang saya kenal di Huta Barat sama Silitonga, marga Silitonga sama Huta Barat. Itu saya kenal banyak sama dia.
Terus dia telepon saya, Ko Chandra, saya juga bingung, Ko Chandra rumah tangga saya ribut mulu loh sama suami, sama anak. Ya, terus akhirnya diundang saya datang, besokannya saya datang. Kenapa? Kalau saya mau usir setan, saya harus puasa dulu, membakar jimat. Memang pelayan saya, memang hubungan dengan puasa gelap. Bagi mereka orang diguna-guna orang kemasukan setan, bakar jimat, patung-patung, ini pelayan saya. Walaupun jauh, saya sama Tuhan nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan Yesus. Kalau orang minta tolong kita laksanakan. Kenapa? Kita bangun tidurnya napas gratis dari Tuhan Yesus. Orang minta tolong sama saya nggak bilang, aduh jauh dah, aduh suruh orang lain aja. Nggak boleh. Kalau kita, Tuhan utus saya akan layanin, saya bilang. Nah singkatnya, saya datengin, saya doa, saya datengin dulu, udah datengin. Lalu rumahnya hawanya panas, berinding. Begitu saya masuk ke rumah dia, badan saya berinding semuanya. Nah, suami istri dokter udah pulang tugas sore. Begitu udah saya datangin, dia bilang, Ko Chandra rumah saya hampir setiap hari perang terus. Ada aja, nggak tahu ada apa di sini. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kita doa dulu. Ya, barangkali ada petunjuk Tuhan. Saudara, tak kalah kita memuji muliakan nama Tuhan, beberapa pujian saya angkat lagu penyembahan bahasa roh terus kiara masih. Saudara, Tuhan kasih penglihatan. Di dalam lemari ada 3 patung kayu. Kasih patung itu hawanya hawa panas. Udah gitu udah amin. Terus saya bilang ibu dokter itu Huta Barat, Bu, ini lemari pajangan tuh Bu, ada patungnya Bu, ada 3. Masa sih Ko Chandra? Iya Bu, ada patung ada 3. Pantas sih rumah tangga ibu hawa panas. Memang patung di rumah tuh bagi Tuhan apa tuh jijik, najis Tuhan bilang. Ulangan 7 ayat 25 26. Di rumah tangga tuh tidak boleh ada patung. Harus dimusnahkan, dibakar. Hawanya panas. Aduh dicari-cari. Bener-bener loh. Itu patung udah 10 tahun yang lalu. Dia juga udah lupa. Bener-bener udah lupa. Itu pada waktu itu beli di Bali. Saudara, memang di Bali di mana-mana jual patung-patung memang sudah ada isinya. Ada isinya di mana-mana. Makanya waktu dia beli patung dia udah ditaruh di lemari, udah taruh. Udah 10 tahun dia nggak tahu loh. Benar-benar dia udah lupa. Makanya alangkah baiknya kalau punya persekutuan doa gereja ada penglihatan, ada karunia penglihatan nubuatan sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 26 itu tentang karunia penglihatan. Waduh, Tuhan kasih saya karunia penglihatan. Benar rumah tangganya memang tidak harmonis, hawa panas, 3 patung. Waduh, sampai dia nangis Huta Barat. Istrinya nangis ya. Saya nggak sangka lo benar. Kerjaan iblis Bu, saya bilang nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting udah ada, udah buktinya. Akhirnya hari itu saya langsung musnahkan di dalam nama Yesus. Nah, sesama dokter sama dokter, bininya juga dokter, suaminya juga dokter. Ya udah saling memaafkan, suaminya juga memaafkan istrinya, istri memaafkan. Ya udah beres. Udah nggak ada apa-apa lagi. Saya bilang Tuhan terima kasih. Inilah pekerjaan iblis. Iblis datang dari neraka apa perbuatannya? Membunuh, mencuri, menghancurkan rumah tangga orang, mencerai-berai, bikin ribut, bikin penyakit, bisa bikin usaha bangkrut, susah sebagainya. Ini pekerjaan iblis. Terima kasih Bapak, ini kesaksian nyata. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ya luar biasa ya, 10 tahun disimpan kita nggak tahu itu ada isinya, tapi akhirnya kita punya, Pak Ko Chandra punya, di Tuhan karuniakan karunia penglihatan dan keluarga itu diselamatkan. Ya, Amin. Luar biasa kita dibuat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan karunia-karunia juga bagi kita semuanya. Kita sambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Evangelis Elia Esther dengan 1 pujian. Silakan Pak Johan Sampiako. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu.
siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ya, mungkin Silakan, Bu. nampaknya Pak Pendeta Komenggiwan lagi sibuk. Silakan Ibu Evangelis Elia Esther, silakan. Salam ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa sebelum kita bahas firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa hari ini Bapa menyampaikan sabda-Mu Tuhan, murapi hamba-Mu Tuhan, dibimbing hamba-Mu ini Tuhan Yesus Engkau yang tidak terbatas, penuhi kami dengan hikmat pewahyuan yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Kami percaya firman ini adalah kehidupan ya Bapa. Kami Roh Kudus ambil alih seluruhnya dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau lah yang beracara di tempat ini, sehingga jadikan berkat ya Bapa. Firman ini adalah Engkau sendiri yang menjawab. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan mata hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu ya Bapa. Hanya satu Kristus kami ucap syukur. Mari saudara percaya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Di sini firman-Nya temanya tentang berpihak kepada kerajaan Allah. Kenapa saya mau menyampaikan tentang berpihak kepada kerajaan Allah? Pada akhir zaman ini kita tidak bisa berpihak kepada siapapun juga, hanya kepada Dia berpihaknya. Kenapa? Banyak akan ada ujian pada akhir zaman ini ya. Berpihak kepada siapa ya? Nah, di sini Tuhan akan menguji kita juga. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, saya percaya ya, ada kemenangan. Contohnya salah satunya siapa? Coba kita lihat sebentar di Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Ya. Ayat 30 ya, di sini disingkat aja sama saya. Ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria. Engkau boleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya. Kemudian ayat 34 sampai 35 dikatakan apa? Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Di sini ya. Maria ini ya Tuhan pakai sebagai kandungannya ya. Roh Kudus memberikan benih ilahi, yaitu akan melahirkan, menamai dia Yesus Kristus. Tapi bagaimana? Maria bertanya, kata Maria kepada malaikat, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Wajar enggak Maria bertanya seperti itu? Saya rasa wajar. Kenapa? Karena mana mungkin enggak bersuami bisa mengandung ya. Tapi di sini kata 35, malaikat itu kata, "Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Waktu dijelaskan sama malaikat ya bahwa yang dikandung itu dari Roh Kudus ya. Bagaimana? Apakah Maria ini menolak apa tidak? Tapi dia tahu ya bahwa ini bukan main-main ya. Di sini dikatakan apa? Roh Kudus turun akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Bayangkannya. Kalau kita mungkin bingung ya, kayak mimpi kan enggak. Tapi bagaimana Maria tanggapannya? Apakah dia melawan, memberontak? Tidak mau. Saya enggak mau. Tapi lihat yang dia jawab apa ya 38-nya. Dikatakan apa? Di sini kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini Maria ini tunduk dan dia taat. Jadilah menurut kehendakmu di sini. Ya, hidup kita juga saat ini. Ya, mungkin keadaan saat ini sedang ada masalah, sedang ada apa. Ya, jangan mengikuti kehendak kita, tapi mengikuti menurut kehendak Tuhan maunya seperti apa. Ya, seperti tadi Pak Chandra ya, sedang kesaksian, dikasih karunia untuk melayani pelepasan, mengusir setan ya, bernubuat, itu karunia ya. Kenapa? Karena kalau kita ada di pihak di dalam kerajaan surga, itu karunia itu akan mengalir. Tapi dengan cara yang berbeda, tidak akan sama. Ya, karunia itu akan dibagikan kepada mereka yang Tuhan tahu ukuran-ukurannya. Makanya Pak Chandra ini punya karunia ini Tuhan percayakan karena Pak Chandra ini mampu dan sanggup mau melakukannya. Maka di situ Tuhan percayakan. Amin. Ya, demikian juga Tuhan akan mempercayakan kita pada akhir zaman. Tapi bagaimana, apakah kita akan di pihaknya kerajaan Tuhan, apa di pihaknya dunia? Dunia akan banyak menawarkan macam-macam. Ya. Tapi kalau kita ada di pihak kerajaan Allah, coba kita lihat di sebentar di sini, di Esther saat ini ya, Esther 4, ayat 16. Esther 4, ayat 16. Ayat 16 dikatakan apa? Ya, Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Lihat, dia punya apa? Esther ini apa? Berpihak kepada kerajaan Allah, berpihak kepada kebenaran untuk menolong. Ya, di sini. Di sini Esther ini memang benar-benar dia menolong untuk menghadapi raja. Bagaimana untuk menghadapi raja apa Ahasiweros ini? Dia harus berpuasa. Ya, selama 3 hari. Ya, semua sampai dayang-dayangnya semuanya harus berpuasa. Dia mau mengosongkan diri, dia mau untuk menghadapi raja. Karena menghadapi raja itu tidak mudah. Tetapi dia mau bayar harga untuk memenangkan bangsa Yahudi ini. Luar biasa Esther ini. Tapi lihat, raja ini apakah menolak waktu Esther menghadapi raja ini Ahasiweros ini? Tidak. Kenapa tidak menolak? Dia bukankah Esther ini manusia biasa ya yang di bawahnya raja? Tapi kenapa raja Ahasiweros ini memandang kepada Esther? Karena dia mau bayar harga, karena dia mau berpuasa. Disitulah ada kemenangan. Sehingga pandangan raja ini positif tentang Esther ini. Luar biasa, saudara. Nah, di sini ya, ini yang Tuhan mau ya. Kita harus mau saat ini sudah sesuatu yang mengosongkan diri, berpuasa. Mungkin akan banyak tantangan hidup ini. Kenapa sih ya belum satu ini? Kok datang kejadian ini dan itu? Padahal ya masalahnya diri kita, ya bukan keadaan. Masalahnya diri kita. Bagaimana saat ini? Sudahkah kita cakap bersama Tuhan? Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Jadilah kita seperti Esther. Dia mau mengosongkan diri, dia mau bayar harga, dia mau berpuasa. Kenapa dia mau berpuasa? Karena dia tahu, aku ini tidak ada apa-apanya kalau aku nggak puasa menghadapi raja. Lihat, pandangan raja fokus kepada Esther pun kita Esther datang langsung disambut. Aku akan memberikan sebagian kerajaan ini untuk engkau. Apa yang kau inginkan? Luar biasa. Sama kita juga. Kalau kita mau bayar harga demi berpihak kepada kerajaan Allah, aku tidak mau Tuhan, aku mau menyenangkan engkau. Lihat saudara. Ya. Esther aja ditangkap oleh raja, apalagi kita datang kepada Bapa yang di surga. Ya, dan kita memang membawa kebenaran ini, saya percaya saudara. Ya, tidak akan takut menghadapi akhir zaman ini. Amin. Sekarang diberitakan lagi saat ini apa? Virus udah mulai lagi katanya naik dan tahu dari sering dengan ngiung gitu seperti saya pikir saya percaya Tuhan, aku dilindungi, aku diluputkan, tidak ada anak kerajaan Tuhan kena COVID. Nah, iman kita harus ditingkatkan.
Jangan melihat keadaan langsung ketakutan. Nah di sini ya, makanya saat ini mari saudara, apapun masalah pergumulan baik dalam usaha, baik dalam keadaan dan keluarga ya, cekcok terus ya, kenapa ini kok nggak ada damai sejahtera? Di sinilah Tuhan mendidik kita ya. Mari belajar saat ini, datangkan diri kepada Tuhan ya, mau saat ini berpuasa, mau berdoa dengan Dia. Kenapa? Karena saya percaya tidak akan kembali sia-sia semuanya. Amin. Nah di sini ya, ada orang, oh Elia, saya puasa tapi kenapa ya berat badan saya nggak turun-turun? Ya puji Tuhan ya. Ada juga orang yang berpuasa cepat nyusutnya gitu ya. Itu kan memang beda-beda ya. Jadi saya rasa mungkin kalau dibilang puasa, kebanyakan orang yang berpuasa sih kebanyakan yang turun ya. Tapi yang mungkin bisa juga udah puasa makanya kali double-double ya bisa juga jadi nggak bertahan ya nggak turun berat badannya. Jadi bukan soal itunya masalahnya. Mengosongkan diri itu apa? Mengosongkan di dalam hawa nafsu, di dalam emosi, di dalam kesabaran itu di dalam berpuasa. Buat apa kalau kita berpuasa saat ini ngomel-ngomel? Tapi lihat Esther ini diperkenan sama raja. Amin ya saudara. Ini yang kedua ya, kita harus mengosongkan diri dan berpuasa ya, sehingga dikabulkan setiap permintaan. Demikian juga kalau kita akan datang kepada Tuhan, apa sih hambatannya? Apa sih rintangan daripada ini? Mari. Tapi banyak mengosongkan diri ya, banyak semedi dengan Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan dan berpuasa. Saya percaya Tuhan akan berbicara seperti tadi Pak Chandra. Waktu berdoa Tuhan berbicara. Ada patung di lemarinya. Luar biasa. Amin. Di sinilah ya. Kali kita kadang-kadang kenapa ya Tuhan aku udah begini begono kok mana sih kok nggak terbukti semuanya berdarah daging kita tuh masih di bawah-bawah emosi aman. Hati-hati ya saudara. Nah di sini kita lihat lagi saat ini. Apalagi saat ini berpihak kepada kerajaan di Kejadian 39. Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 9. Ya. Di sini katakan apa? Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah di sini ya. Di sini Yusuf ini benar-benar dia tahu diri ya, dia tahu diri ya, tidak lupa diri ya, tahu batas-batas Yusuf itu sampai di mana yang dipercayakan. Tapi lihat di sini istrinya ini ya, istrinya ini memfitnah ya, ada fitnahan dari istrinya ya, marah, dia tersinggung ya, sehingga difitnahlah Yusuf ini. Tapi di balik semua ini ternyata ada rencana Tuhan, saudara. Ya, nah di sini kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Kita orang benar, udah berjaga-jaga, jangan sampai buka celah. Kok kejadiannya begini? Kok bisa begitu ya Tuhan? Nah, kalau memang kita memang jalannya benar, diizinkan, pasti di balik semua ini ada rencana Tuhan. Amin, saudara. Ya, ada rencana Tuhan. Seperti Yusuf ini, dia sudah menjaga, dia tahu batas-batasnya, yang mana yang harus, yang tidak boleh dilanggar. Tapi lihat istrinya ini yang dipakai, ya, untuk menggoda si Yusuf ini. Tapi Yusuf tahu diri. Makanya saudara, kalau saudari percayakan sesuatu sama Tuhan, ya, jangan lupa diri, jangan kemablasan, ya, jangan seperti jalan tol terus, ya, lupa ngerem, akhirnya tubrukan, tabrakan, nyungsep lah akhirnya. Hati-hati saudara, ya, kita harus tahan diri, ya, di sini harus tahu batas-batas kita sampai di mana yang Tuhan percayakan. Kembalikan kemuliaan ini hanya bagimu saja Tuhan Yesus, maka namamu tercatat di surga. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Seringkali kita dipercayakan segala sesuatunya suka lupa diri. Tapi jadilah Yusuf, dia tidak lupa diri, tapi dia mawas diri dan dia langsung pegang prinsip dia demi dia berpihak di dalam kerajaan Allah. Dia tidak mau mengusik kedagingannya, dia tidak mau tergoda apapun juga. Tapi istrinya ini marah sama sekali, ya. Potifar ini marah kenapa? Karena dia tersinggung,
Dia tidak mau tidak mau dituruti oleh Yusuf ya. Nah di sinilah saudara, Yusuf ini punya karakter luar biasa. Hamba Tuhan akan diuji sama Tuhan. Mari saat ini banyak yang bicara berjaga-jaga, Tuhan udah mau datang. Iya, berjaga-jaga, tapi hati-hati. Dari hal yang kerikil-kerikil yang kecil ini juga akan menyandung kita juga. Mari saudara saat ini, saya percaya kalau kita berpihak kepada kerajaan Allah, kita tahu batas-batas. Seperti Yusuf tahu batasnya, ya. Jangan melanggar pelaturan Tuhan. Jangan melanggar ya haknya orang lain. Jangan melanggar maunya kita, ya. Tapi ingat, ya, Yusuf ini tahu batas-batasnya. Dia tidak lupa diri, dia tahu diri. Belajar saat ini. Amin ya. Ini luar biasa ya Yusuf ini. Kemudian ya, berpihak kepada kerajaan Allah siapa lagi? Lihat coba Daniel saat ini. Ya, Daniel 3. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ya, Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18 dikatakan apa? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin, saudara ya. Di sini waktu Sadrak, Mesak ini berbicara dengan tegas, seandainya Tuhan juga tidak mendengar, ya dikatakan apa? Dengan ketahuilah ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas dan Tuanku yang Tuanku dirikan itu. Di sini Daniel punya ketegasan. Dia tidak mau kompromi, ya. Dia tidak mau menyakiti Tuhan, tapi dia mau menegakkan kerajaan surga. Dia mau menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena dia ada di pihak Tuhan. Dia tahu, maka di sini kata Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab ke Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapiannya menyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kenapa dia menantang seperti ini? Karena tahu ya Raja ini memuja patung-patung berhala-berhalanya. Tapi lihat di sini, diperhadapkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini untuk ada ketegasan menghadapi orang-orang fasik. Apakah kita bisa menghadapinya? Orang-orang fasik, ya, maaf kata aja ya. Saya minta maaf juga untuk Pak Joni, saya mesti tegas juga untuk Pak Joni. Pak Joni, Pak Johan ya. Terus terang, kalau kita dipimpin oleh di dalam Roh Kudus, sebetulnya kurban persembahan itu kita tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Karena itu korban Yesus cuma cukup sekali. Kita tidak bisa ambil bagian korban orang lain. Jadi saya minta maaf sama sekali, tapi saya harus meluruskan ini. Kalau kita di pihak Tuhan, di pihak kerajaan Allah, kita harus melepaskan itu. Karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Ini ya, jadi saya harus tegas. Kenapa? Karena kalau saya tidak meluruskan, nanti saya disalahkan sama Tuhan. Tapi jangan ambil bagian orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah ini ya, maka di sini katakan lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas dan Tuanku dirikan itu. Ya, terus terang, saya dulu waktu masuk di dalam seminar di dalam alam roh, itu dikasih tahu oleh nabinya bahwa kita tidak boleh menerima persembahan korban-korban daripada yang lain. Cukup Yesus sekali. Nah, di sini jadi
saya harus meluruskan. Mungkin ada yang bisa terima, nggak terima. Itu boleh dikoreksi kembali, ya. Tapi saya harus membicarakan ini semuanya supaya nanti kita ini benar-benar kudus tak bercacat, sehingga kita benar-benar menyenangkan Tuhan, tidak membawa ragi sama sekalipun juga. Amin ya. Nah di sini kita harus berpihak kepada kerajaan Allah. Seperti ini ya. Nah kemudian kita lihat lagi saat ini ya, waktu mendengar itu meluaplah apa kegeraman Nebukadnezar. Dia punya geram, dia marah sama sekali. Kenapa? Karena biarkan kalau aku mati aku terbakar. Tapi itu ya, pertolongan Tuhan itu dahsyat karena kita punya komitmen, ya, punya ketegasan, ya, Sadrak Mesak dan Abednego ini, sehingga dia jadi pemenang, diperkenan oleh Tuhan. Memang, ya, ikut Tuhan itu sakit. Memang harus banyak yang ditengahkan. Tapi kan boleh ini dan itu kan boleh makanan ini boleh saja, ya. Tapi kalau sudah tahu nggak boleh, gitu ya. Nah saat ini saya kasih tahu, saya harus membagikan, tapi terserah kalau misalkan ada yang nggak terima, ya ada yang menerima, itu silahkan masing-masing, tidak melarang. Tapi saya harus menyampaikan aja, karena saya sudah belajar dari bagaimana hidup dalam roh ini. Nah ini ya, jadi supaya nanti nama kita tercatat di surga, tidak ada tidak ada ragi sama sekali. Benar-benar kita berkualitas di mata Tuhan. Ini yang kehendaki. Nah, kemudian kita lihat lagi saat ini ya, pasti banyak kegeraman, pasti banyak yang marah ya. Kenapa sih? Kan korban itu kan daging kan gratis kan, kita nikmati. Iya boleh nikmati. Gak apa-apa, nggak ngelarang. Ya, cuma saya meluruskan firman, cuma saya menyampaikan hidup di dalam roh ini banyak pantangannya, banyak yang harus ditanggalkan. Ya, nah seperti siapa? Esther. Esther ini bagaimana menghadapi raja? Dia berani mengosongkan diri, suruh puasa semua dayang-dayang 3 hari 3 malam. Demikian juga kita mau datang kepada Tuhan harus mengosongkan diri, daging kita harus dikosongkan. Tidak ada ragi yang lain yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Waspadalah dan berjaga-jaga. Ya. Nah kemudian kita lagi saat ini ya. Kemudian di Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 4 kita lihat ya. Kisah Rasul 4 ayat 19. Ya, ayat 19 sampai dengan 20. Di sini katakan apa? Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Lihat di sini. Ya, 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Di sini ya, luar biasa ya. Dikatakan apa? Ya. Petrus dan Yohanes ini menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Di sini luar biasa, di hadapan mahkamah agama dia ya mengatakannya. Ketika di sidang melihat keberanian ya Petrus dan Yohanes bahwa ia pengikut Yesus. Kemudian gimana caranya supaya jangan bicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Waktu dia diancam, bagaimana tuh tidak dibicarakan dengan nama itu. Tapi dia bagaimana? Waktu diancam nggak boleh sebutkan nama Yesus. Dia katakan jelas sekali. Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, di sinilah luar biasa ya. Di sini bisa lihat dia punya setia kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia, daripada menuruti perintah manusia. Luar biasa di sini ya. Kenapa? Karena dia berpihak kepada kerajaan Allah. Di sinilah ya. Pada akhir zaman ini memang tantangannya luar biasa. Kita juga harus punya ya pilihan yang menentukan hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan dinilai oleh siapa, Tuhan yang menilai. Karena firman ini ada tanggung jawab kita. Sudahkah semua firman ini dilakukan? Nah di sini ya.
Jadi nggak main-main karena firman adalah Allah sendiri yang berkata-kata. Kita harus melaksanakannya. Puji Tuhan ya. Jadi di sini yang Tuhan katakan apa? Setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan daripada menuruti perintah manusia. Luar biasa ya. Ya berpihak kepada kerajaan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ya. Kisah Rasul 7. Ya, Kisah Rasul 7 ayat 51. Di sini juga ada teguran lagi ya. Ya, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyang, demikian juga kamu. Wih, lihat di sini. Ya, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Di sini lihatinnya, orang yang keras kepala ini ya, dan yang tidak bersunat hati ya, dia tidak mau ya bersunat hati, dia tidak mau bayar harga ya, dia keras kepala, dikasih tahu gimana gue, pokoknya saya seperti ini nggak bisa dirubah. Nah, keras kepala, dikasih tahu bertobat, enggak, saya nggak mau bertobat, saya masih bisa menikmati dunia. Jangan begitu, kamu harus hati-hati, jangan mendukakan Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus, hati-hati saudara. Ya, di sini katakan lihatin. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Dia punya telinga, tapi dia tidak disunat telinga. Masuk kiri, keluar kanan. Setiap firman ada teguran, menentang, melawan, hati-hati saudara. Ya. Ada kejadian hamba Tuhan. Ya. Waktu itu hamba Tuhan ditentang, menyampaikan kebenaran, kesaksian kebenaran tentang saudara. Itu apa yang terjadi? Nggak lama kemudian, itu sebulan apa 2 bulan, saya dengar kabar. Orang itu yang menentang itu sakit keras, endingnya dibawa pulang sama Tuhan. Lihat, saudara. Jadi kalau kita memang ada daging yang harus ditanggalkan, mari kita harus relakan. Kenapa? Karena kita pulang tidak membawa apa-apa, tidak membawa sesuatu pun. Yang dibawa apa, saudara? Perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita, buah-buah roh kita yang akan kita bawa ke surga. Jadi nggak bisa main-main, ya. Jadi mari sadar, selagi masih ada yang nasihati, selagi banyak hamba-hamba Tuhan yang nasihati, mari saling melengkapi, saling menerima satu dengan lain. Saya suka mendengarkan hamba-hamba Tuhan karena saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengisikan. Bukan saya paling benar, saya juga masih belum benar, masih perlu firman-firmannya yang luar biasa, yang keras, yang menegur. Kenapa? Itu menjadi satu peringatan. Nah, disitulah kesadaran kita menjadi orang yang dewasa ini. Mau ditegur dan ditegur. Tapi kalau tidak bisa ditegur, berarti dagingmu masih nyaman. Hati-hati ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini saat ini ya. Kita harus berani menegur orang yang selalu melawan Roh Kudus. Ya. Jadi, kalau ada yang mendukakan Roh Kudus, kita harus elingkan, kita harus sadarkan. Kenapa? Karena firman Tuhan dikatakan di Efesus 4 ayat 30 ya, di sini katakan apa? Coba sebentar kita lari ke sini. Efesus 4 ayat 30. Ya, di sini katakan apa? 4 ayat 30 ya, dikatakan ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dah, jelas di sini ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus Allah menjelang apa? Di sini hari penyelamatan yang sudah dimeteraikan menjelang hari penyelamatan kita. Jangan didukakan lagi, jangan disakiti lagi. Kalau kita mau memberikan sesuatu, silakan. Mau menjadi berkat ke orang lain, silakan. Tapi jangan sampai nanti ada sesuatu yang lain kita nikmati, ternyata itu barang yang tidak perlu kita dimakan, nggak boleh dimakan. Ya, kita ingat sekali pengorbanan Yesus, cukup sekali, tidak ada lagi Yesus disalib untuk kedua kali. Kalau kita masih nyakitin Tuhan, berarti kita sedang menyakiti Tuhan untuk kedua kali. Mari saudara,
Ya, di sini ingat firman Tuhan katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah apa? Dimeteraikan, ya. Kamu dimeteraikan, kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kita tidak boleh lagi apa? Mendukakan, ya. Tapi kita harus mengosongkan diri seperti Esther, mengoreksi, Tuhan apa yang salah ya? Apakah perkataanku salah ya Tuhan Yesus? Apakah aku ini menyinggung orang? Tapi kalau memang itu meluruskan, kenapa tidak? Ya, nah di sini tergantung saat ini bisa terima apa tidaknya. Nah ini aja. Kenapa? Karena untuk dewasa ini punya bagian masing-masing. Ya, semua ada ukurannya. Ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Ya, yang mana yang kita pilih saat ini? Kalau anak-anak minumnya susu terus, ya. Remaja, ya masih pertengahan. Dewasa mulai makanan keras. Kalau kita memang nggak mau disebut anak-anak, jadilah yang dewasa, makanan yang keras. Memang, aduh Bu Eli nih, penyampaian firman keras sekali. Nggak apa-apa. Kenapa? Saya mau menyenangkan Tuhan, ya, supaya saudara juga sama-sama namanya tercatat di surga, ya. Kita sama-sama nanti di surga. Ini, ya. Memang sakit, saudara. Ya, lebih sakit lagi Tuhan Yesus. Ya, dia dicacah, mati di kayu salib. Kita ini belum apa-apa, cuma menanggalkan sesuatu yang kerikil-kerikil, yang tidak berarti. Sanggup nggak kita melepaskannya? Kalau kita sanggup, saya percaya, ya, kemenangan di pihak orang yang mau dibentuk ini, ya. Nah kemudian kita lihat lagi saat ini di Filipi 3, Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi dikatakan apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, luar biasa di sini, ya. Di sini Paulus mau melupakan masa lalu, tidak diingat-ingat lagi. Ya, di sini dikatakan apa? Ya, di sini dikatakan apa? Bahwa aku telah menangkapnya, ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus luar biasa. Dia bisa menanggalkan, dia bisa melupakan, ya, masa lalu dia. Bisakah kita saat ini melupakan masa lalu kita? Jangan diingat-ingat, itu tuh benar-benar lo nyakit itu. Diingetin terus, nggak dilupakan, saudara. Mari saudara, lupakan semuanya. Ya. Jangan diingat-ingat, ya. Memang pengikut Yesus ini bukannya nyaman, tersakiti, ya, banyak yang harus ditanggalkan. Itulah, tapi endingnya jadi pemenang. Apakah saudara saat ini pilih, maukah enak aja di dunia ini, nggak terbentuk apapun, nggak mau diusik, ya, mau nyaman, nggak mau tersakiti, nggak mau tersinggung? Silakan, kata Tuhan, bebas, tapi namamu tidak tercatat di surga. Pilih yang mana, saudara? Ya, kalau di sini hanya memikul salib, salib ini apa? Ya, harus dipikul, ada beban yang harus kita lakukan. Nggak berat, ya, mudah, ya. Tapi bagaimana caranya untuk mudah dilakukan ini? Yaitu sertai dengan Tuhan Yesus, berjalan di dalam doa, maka ada kemampuan, ada kemenangan, sehingga kita sanggup, ya. Dan di sini ini yang dikatakan apa? Kita harus bisa melupakan masa lalu, jangan diingat-ingat, ya. Kamu tuh dulu begini loh, udah ditolong sama kita, nggak taunya nanduk loh sekarang, kurang ajar, hati saudara. Saya tuh ya, saya kalau saya menolong orang tuh ya, terus terang saya tidak pernah mengingat-ingat lagi, maupun saya membantu, saya tidak pernah mengingat-ingat lagi. Kenapa? Karena saya memberi dengan sukacita. Kalau bisa diterima itu saya lebih bersyukur
ya daripada saya ditolak gitu. Kenapa? Karena saya memberi memang dengan sukacita. Terus orang itu terus tiba-tiba berubah. Kita dibimbing, kita dididik, udah hebat, udah bisa melakukan sesuatu yang tiba-tiba kita ini nggak ditanggap, kita ini dibuang. Saudara bisa nggak sakit hati? Kalau belum siap mungkin kurang ajar ya, udah ditolong sekarang dia nanduk, sekarang dia nggak menghargai kita. Puji Tuhan, saudara, kalau saudara nggak dihargai, saudara, Tuhan menghargai saudara. Amin. Nah inilah, kita harus mau dihargai sama Tuhan Yesus. Kalau manusia menghargai ini, belum tentu ada nilainya di mata Tuhan. Tapi kalau sudah dihargai sama manusia juga, puji Tuhan, ya dapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara ini, ya kenapa? Karena engkau bekerja sama dengan Tuhan, berpihak kepada kerajaan Allah, maka Tuhan mendapat perkenanan. Nah, disinilah jadilah hamba Tuhan yang benar-benar ya berpihak kepada Tuhan dan kita mau menerima suka dan dukanya. Ini yang Tuhan mau. Seperti Paulus ini, dia mau melupakan masa lalu karena dia mau berlari akan apa? Akan panggilannya surga. Dia mau panggilannya ini disebut namanya. Dia ingin mengejar surgawi ini, ya, karena dia mau berpihak kepada Tuhan. Luar biasa, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi saat ini, ya. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Ya. Okay. Satu Raja-Raja 18 ayat 21. Namanya sama ya, Elia ya, luar biasa. Di sini katakan apa? Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ya. Di sini dikatakan apa? Pilihan, ya. Mau yang hidup atau mau benda yang mati, ya. Di sini kalau kita mau yang hidup, ya, di sini Tuhan katakan Elia menunjukkan ketegasannya ini. Jangan pilih dua-duanya. Jangan sementara ikut Tuhan, tapi engkau juga ikut juga dengan berhala-berhala yang lain. Pilih salah satu, kata Nabi Elia ini. Kamu tidak bisa pilih dua-duanya. Maka di sini katakan dengan tegas Elia ini, ya. Di sini. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Nah, bercabang hati berarti mendua hati. Ingat, kita tidak boleh mendua hati, ya. Tetap satu hati dengan Tuhan, tidak boleh bercabang hati, ya. Udah berdoa boleh ya, tapi tetap aja nih dagang sepi nih. Ada yang nawarin nih, katanya kamu dagang nih pakai cem-ceman begini, hati-hati saudara. Ya, iblis gampang sekali menawarinya di mana kita dicari kelemahan kita. Kelemahan kita ini apa? Oh iya, dia lagi butuh duit nih. Dia butuh lagi rame. Datang nih ke dia, tawarin nih. Apa kamu rame nih pakai ini nih? Kamu percaya aja pakai benda ini, hati-hati saudara. Iblis bisa menyusup pakai caranya dia. Tapi kita juga harus cerdik. Ya, harus cerdik. Ya, kenapa? Kalau kita nggak cerdik sebagai anak-anak Tuhan, polos, nurut aja. Kita harus bercerdik, harus berhikmat, ya, harus bisa membedakan mana yang diperkenan Tuhan, mana yang tidak. Hati-hati karena itu bisa ini banyak tawaran-tawaran untuk menggoda iman kita, untuk menjatuhkan. Maka di sini katakan itu, ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, ya di sini, ya. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun di sini. Ya, dia tidak menjawab. Kenapa dia tidak menjawab? Karena dia bingung menjawabnya gimana. Nah, di sini, saudara, kita harus punya pilihan. Ya, pilihan ini sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mendua hati. Jangan ya segala sesuatunya kita nggak ada yang tahu ini kita mendua hati. Saat ini kita sementara nyampaikan firman, ya. Nyampaikan firman, tapi hati kita terus masih mendoakan firman. Hati-hati juga. Firman itu bukan untuk didagangkan.
Firman itu untuk meluruskan jalan kebenaran, di mana orang yang bengkok hatinya, di mana orang yang tidak tahu kebenaran, kita yang meluruskan firman itu. Ya, kita yang meluruskan itu, bukan untuk didagangkan, bukan untuk hanya untuk iseng, bukan untuk iseng, tapi bagaimana untuk mengubah sifat karakter seseorang ini untuk menjadi radikal di hadapan Tuhan. Karena kita berpihak kepada kerajaan, tidak sedikit pun untuk kompromi. Amin. Saat ini saya dengar sedang galau ya, nama Yesus diganti nama-nama yang lain. Ya, kita mesti tanya sama Tuhan juga. Kalau memang itu memang sesuai dengan namanya, Tuhan, kenapa tidak juga? Kita tidak bisa menolaknya juga. Kenapa? Karena kita juga harus perlu belajar dan belajar. Ya, nama Yesus, Yesua, Masya Elohim. Oke, itu nama Israel. Nah, apa nama Tuhan ya? Yesua, Masya Elohim. Ya, Elohim itu Bapa. Ya, Adonai itu Roh Kudus. Ya, tapi Kristus itu orang yang diurapi. Ya, Kristus itu yang diurapi. Yesus itu juru selamat. Nah, di sini kita pertama diselamatkan oleh Yesus Kristus, kemudian diurapi, ya. Nah, inilah kalau kita sebagai anak-anak kerajaan surga, kalau orang yang sudah diurapi, ya tidak kompromi dengan apa dunia, tidak mau mendua hati sama sekali, jangan seperti di sini, ya. Ada tawaran-tawaran akhirnya dia mendua hati. Jadi hati-hati sekali. Kenapa? Karena disinilah Elia ini menantang ya. Di sini. Coba kita baca di sini ya. Ya, ayat 25-nya. 1 Raja-Raja 18 ayat 25-nya. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ayat 7, pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Di sini Elia mulai mengejek Baalnya, mulai mengejek persembahannya dia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Maka di sini katakan, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Lihat di sini luar biasa ya. Nah, di sini Tuhan membela Elia ya. Ya, kenapa? Karena Elia ini orang di pihaknya Tuhan, tapi orang yang kompromi ini ya, orang yang mendua hati ini, dia utamakan Baalnya, tidak ada jawaban sama sekali. Luar biasa. Di sinilah ya. Jadi kita jangan mendua hati, tapi bagaimana dengan Elia waktu dipuji ya? Di sini kita melihatnya. Ayat 34-nya, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lihat apa yang kemudian
Ayat 38 inilah jawabannya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Lihat, dahsyat saudara. Ya, kita harus pihak Tuhan. Maka diberikan otoritas Elia ini. Bayangin, sudah dibasuh 3 kali paritnya ini supaya jangan nyala. Ya, tapi lihat, kuasa Tuhan itu luar biasa. Karena Elia ingin mempermuliakan Tuhan supaya orang ini bertobat, jangan sampai mendua hati. Amin, saudara. Mari saat ini berpihaklah kepada kerajaan Allah. Ya, memang banyak tantangan, memang kita capek menghadapinya, tapi kita berdoa sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan, saudara. Ya, kalau memang itu pilihan Tuhan akan dipertobatkan. Amin, saudara. Ya, inilah yang luar biasa. Ya, kita harus benci dengan orang yang mendua hati ini. Ya. Jadi hati-hati, jangan kita melayani, tapi kita juga kompromi dengan dunia. Waspada, ya. Kenapa? Terus terang saya dulu, memang saya ini dulunya kan nggak pengen jadi hamba Tuhan. Saya ini dulunya juga memang usaha, tapi Tuhan panggil, saya lepaskan, saudara. Sebetulnya asetnya saya dulu banyak sekali, ya. Udah enak gitu ya. Tapi karena panggilan Tuhan, saya mau taat. Saya lakukan, memang sakit dihadapinya. Kenapa? Karena saya mesti proses, saya matikan daging. Ya. Saya masuk ke dalam dapur api. Memang enak, tidak enak, saudara masuk ke dapur api itu. Tapi saya datang kepada Tuhan. Saya nangis di bawah kaki Tuhan. Saya terus berdoa sama Tuhan minta kekuatan. Tapi lihat, endingnya kayak saya mau bayar harga. Akhirnya saya diloloskan dari semua itu. Dari godaan-godaan masa lalu saya. Masa lalu saya memang terus terang. Saya cari uang tuh gampang, saudara. Usaha saya tuh ya. Gitu. Tapi lihat, Tuhan izinkan saya untuk melepaskannya. Oke, Tuhan, aku akan lepaskan. Sampai sekarang, saudara, saya jadi pengikut Yesus, mau taat. Ada, tidak ada, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari, saudara. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Tidak tahu kapan, ya. Tapi mari berjaga-jaga. Ini aja yang saya sampaikan untuk saudara, ya. Biarkan saat ini jadi satu poin. Yang ke-1 dikatakan apa? Ya, 1, bagaimana untuk berpihak kepada kerajaan Allah? Kita harus menuruti kehendaknya. Itu yang ke-1, ya. Bagaimana untuk berpihak kepada kerajaan Allah? Kedua, harus mengosongkan diri, ya, dan berpuasa. Itu yang kedua, ya. Dan bagaimana untuk berpihak lagi kepada kerajaan Allah? Yang ketiga, harus tahu batas-batas kita ini. Harus tahu, ya, jangan sampai kita lupa diri. Kita harus tahu batas-batas kita sampai di mana. Jangan sampai kita dipercayakan jadi hamba Tuhan kemablasan. Akhirnya kita lupa apa yang harus dijagai. Akhirnya kita teledor. Ya, hati-hati. Ini yang ketiga, ya, tahu batas-batas, tidak lupa diri. Yang ketiga. Yang keempat, ya, berpihak kepada kerajaan Allah harus punya ketegasan. Tidak mau kompromi. Ini yang keempat, ya. Punya ketegasan, tidak mau kompromi. Amin, ya. Yang kelima, ya, berpihak kepada kerajaan surga. Kita harus taat, ya, setia dan taat kepada Tuhan. Bukan taat, ya, setia kepada manusia, tapi harus taat dan setia kepada Tuhan. Ya, apapun, ya. Di sini yang kelima, Tuhan minta setia dan taat kepada Tuhan. Ya. Yang keenam dikatakan berpihak kepada kerajaan surga, kita harus berani menegur orang yang melawan Roh Kudus. Kita harus nasihati, kita harus berani menegur, ya. Yang ketujuh dikatakan apa? Kita harus melupakan masa lalu. Jangan diingat-ingat lagi masa lalu, ya. Ya, kenapa godaan itu akan datang, ya? Melupakan masa lalu, memori, ya. Kita harus lupakan semua ini, ya. Kita harus berlari, ya, berlari akan panggilan surga. Kalau panggilan surgawi ini kita tetap gak macam-macam, tapi tetap satu macam. Tuhan, aku tidak mau ketinggalan loh Tuhan. Di depan itu udah ada kereta, Tuhan. Aku tidak mau ketinggalan, kejar itu terus, ya, sampai kita ini nyampe kepada tujuan. Kalau kereta api sudah ada disiapkan, saudara tidak naik, sibuk dengan apa? Dengan masa lalu, ya. Ingat lagi ada teman ini, begitu nengok, begitu lewat, tengok lagi, kereta sudah lewat, tertinggal sudah, ya, terlambat sudah. Mau nangis bombay, nangis darah,
percuma, pintu sudah tertutup, kata Tuhan. Ya, yang ke-8 yang terakhir dikatakan apa? Berpihak kepada kerajaan surga, jangan mendua hati. Di sini, ya. Jadi kita jangan mendua hati. Kita harus tetap sehati, ya. Jangan mendua hati. Mendua hati itu seperti apa sih contohnya? Ya, mendua hati itu nggak jelas, ya. Ya, satu kiri satu kanan nggak jelas. Kita harus jelas hidup ini. Jangan mendua hati. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Tetap hati kita hanya fokus kepada Tuhan, tidak kena bujukan, kena rayuan, tidak kena gombal, tidak kena sekarang ini banyak macam-macam tawaran-tawaran yang macam-macam. Khususnya kepada anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah dipercayakan jadi pemberita-pemberita Injil. Waspadai, ya, saya pun juga waspada dan berjaga-jaga. Saya juga takut terpeleset. Kenapa? Karena iblis itu lihai, licik, dan pandai untuk menjebak anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini, firman-Nya sudah banyak menguatkan dari hamba-hamba Tuhan yang lain, semakin teguh, semakin kuat. Amin. Semakin kita seuyunan, ya, dan sehingga kita jadi pemenang, tidak dikalahkan. Maka dari itu, waspada dan berjaga-jaga selalu. Jadi ini aja yang saya sampaikan firman, kita harus berpihak kepada kerajaan Allah. Maka ini akan jadi pemenang di dalam 8 poin ini, ya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, tidak mudah Bapa segala sesuatunya Tuhan, tapi kami percaya bersama Engkau Tuhan Yesus. Dimampukan, dikuatkan di setiap dari mata hati pikiran, telinga kami Tuhan. Sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak Tuhan. Mampukan kami berjalan bersama Engkau ya Bapa, sehingga kami tidak terpleset, karena kami tahu Tuhan Yesus kami ada di pihak kerajaan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak dikotori jubah kami, tetapi kami mawas diri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menegur kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi kami akan berkaca kepada nabi-nabi-Mu yang sudah bayar harga. Kami mau melakukannya Bapa, untuk menyenangkan Engkau Tuhan, dengan cara Engkau bekerja, memberikan tanggung jawab pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Esther ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Amin. Memang kita harus tetap berpihak kepada Tuhan Yesus ya, dan jangan berpihak kepada siapapun ya. Memang dunia, maaf kata ya, iblis juga menawarkan yang enak-enak ya, tetapi menawarkan berkat-berkat gitu ya. Tetapi ujungnya maut ya, ujungnya ada tumbalnya ya. Tapi kalau kita berpihak kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, itu berkatnya itu pasti abadi ya. Akan sepanjang hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Ya, karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Ya, dia mencari orang-orang benar, bukan orang-orang baik loh. Orang-orang benar. Bahkan Lukas 5 ayat 32 ya. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa untuk berobat. Ya. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Maka Tuhan akan diam di dalam setiap baik tubuh kita. Kalau kita, maaf kata ya, yang tadi yang saya ambil itu, yang paling penting punya ketegasan, tidak mau kompromi dengan dosa. Ya, banyak orang nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Begitu ya. Jadi kalau kita mencobai Tuhan, itu lama-lama dosa itu makin bertambah besar, dan itu akan menghasilkan maut buat kita sendiri. Ya, itu jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Ya, tetap berpihak kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan, tetap sabar. Ya, karena Tuhan Yesus itu panjang sabar juga buat kita. Untuk apa? Untuk bertobat sungguh-sungguh. Ya,
Jadi nggak ada yang kata-kata main-main, tar dulu deh, kan masih muda, masih enak-enak nih. Ya, jangan seperti itu juga ya. Kita harus sadar diri, ya. Karena di firman Tuhan kan dikatakan, tangkal dirimu, pikul salib, tangkal bisa ikut aku. Amin. Ya. Terima kasih Bu Eliezer, luar biasa ya. Memang tadi juga saya jadi teringat ya. Memang bukan saya, memang firman Tuhan itu yang harus kita pangkai ya. Maksudnya kita jalani dalam kehidupan kita. Seperti kemarin pendeta Tuhan untung ya. Saat dari itu emang sebenarnya kita nggak boleh sebagai anak Tuhan. Ya, saya juga waktu ikut siapa itu teman-teman saya, saudara saya, dia sembahyang di wihara, sembahyang di kuburan, terus banyak makanan, itu saya nggak akan sentuh. Sekalipun saya lapar, saya hanya minum yang saya bawa sendiri, yaitu aqua. Ya, bukan kita sok jual mahal, enggak. Itu satu firman Tuhan, itu nggak boleh kita lakukan. Ya, kecuali kita nggak tahu, ya. Tapi kalau kita tahu, kita harus dan tidak melangkah, tidak berbuat. Amin. Ya, terima kasih Bu Eliezer. Luar biasa firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebuah lagu Bapak Pendeta Tuhan untuk sampai aku. Setelah itu doa syafaat Ibu Lydia dan nanti bincang-bincang Ibu Messi. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi satu lagu lagi? Boleh? Ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya setianya. Saudara kasih dan kebenaran. Terima kasih sudah banyak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur terima kasih kalau kami sudah mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan yang buat membekali hidup kami supaya hidup kami ini harus hati-hati di jalan menghadapi jalan-jalan ini Tuhan, karena Tuhan selalu mengawasi di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biar kami boleh terus mengikuti akan firman-Mu ya Bapa, biar firman itu boleh ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Ibu Elia Esther Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, terus berikan kekuatan, kesempatan, hikmat yang daripada-Mu, biar lebih banyak lagi Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan juga boleh membawa jiwa-jiwa dikuatkan kembali iman mereka Tuhan, biar mereka boleh lurus jalannya Tuhan, mengikuti akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta
Mingguan Tuhan Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai menolong Tuhan. Bahkan buat ibu juga tolong berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu. Biar keluarga Pak Mingguan diberkati semua, anak mantu cucunya Tuhan dilindungi, dijaga ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa buat Pak Hendra Tuhan. Biar Tuhan jamah tangan kakinya boleh berfungsi kembali seperti semula. Bisa melayani pekerjaannya kembali Tuhan. Kau tolong semuanya buat ibu, buat anak-anaknya, buat mantu cucunya. Kau berkati semuanya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, keluarga dari Pak Hendra Tuhan buka jalan. Biar semuanya Tuhan untuk tetap memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya yang mengikuti Jomin Tuhan. Berkati semua kami satu persatu. Bahkan Tuhan tolong hidup kami, biar kami semuanya boleh memuliakan, meninggikan nama-Mu. Kami terus mau belajar setia Tuhan, untuk tetap ada di dalam Tuhan ibadah ini ya Bapak. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu. Anak-anak-Mu pakai mereka boleh menjadi saksi, menjadi terang, membawa berita Injil, keselamatan kepada Tuhan setiap jiwa yang dijumpainya. Biar mereka boleh bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menolong dan menyelamatkan manusia ya Bapak. Sebab itu mari Tuhan tolong biar pengabaran Injil ini terus berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat, sampai ke daerah Tuhan tolong semuanya. Biar ada perubahan di dalam Tuhan Indonesia ini ya Bapak. Biar Tuhan tolong semua para menteri, mereka bekerja dengan baik Tuhan. DPR, MPR, Tuhan tolong sebagai mewakili rakyat Tuhan, biar hidup mereka lebih benar lagi dan lebih bekerja lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa tentang kesehatan Tuhan. Biar Kau tolong kembali ya Bapak para medis, pada Tuhan Menteri Kesehatan. Biar mereka bekerja dengan baik Tuhan. Kami juga mendoakan buat anak-anak-Mu, buat hamba-hamba-Mu yang sakit Tuhan. Jamah semuanya yang ada di rumah mereka, yang ada di rumah sakit Tuhan. Kau tolong semuanya. Biar mereka boleh sehat kembali untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tuhan terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Biar tangan Tuhan terus menolong, memberkati dan campur tangan Tuhan. Biar berkat-berkat ilahi mengalir terus buat kami. Dan berkat-berkat ilahi pun Tuhan, Kau sertai kami, dan berkat jasmani pun Allah sudah mencukupinya. Terima kasih Bapak. Dalam hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Sehingga kita terus meninggikan nama Tuhan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, berhubung Bu Messi tidak bisa ya, jadi Pak Nikolas deh bintang-bintangnya ya. Maksudnya perempuan. Haleluya. Luar biasa Ibu Messi. Baik, terima kasih. Luar biasa Ibu Elia Esther yang menjadi gembala
dan seorang wanita yang tangguh seperti Esther ya. Ada Elia, namanya dua, Elia dan Esther. Coba Pak Johan, luar biasa, ya kan? Ya, Haleluya. kebetulan ya Pak. Kalau Esther itu saya nama baptisannya Pak. Iya, kalau Esther itu luar biasa loh Bu. Aduh, kalau saya baca Esther itu luar biasa. Memang ketika dia dipilih oleh Raja Ahasuerus itu tidak main-main. Dan ketika Ratu Wasti dibuang, itu ada rencana Tuhan. Karena kesombongan Ratu Wasti sendiri ya, merasa cantik saat ada pertemuan dan supaya dia nggak mau dikenali. Nah ini manusia seperti itu, kalau sudah di atas dia lupa siapa yang akan mereka cari adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Maka judul ini penting sekali, ya kan, berpihak kepada kerajaan surga, itulah hidup kita. Maka saya katakan hidup kita ini adalah tidak lepas dari cengkraman tangan Tuhan, dan juga tergantung pilihan kita, tidak lepas juga dari cengkraman kuasa kegelapan, tergantung kita yang memilihnya. Tapi kalau kita berpegang kepada Kristus, maka iblis melepaskan tangannya dan takut mundur secara teratur. Tapi ketika kita meninggalkan Kristus, maka kita siap untuk jatuh ke dalam penderitaan. Haleluya, Tuhan berkati. Thank you very much. Tuhan memberkati Ibu Eliezer dalam pelayanan, keluarga diberkati, dan selalu dalam cinta Tuhan yang luar biasa. Amin. Ketika kita ingat itu, Tuhan yang baik dan terbaik, maka saat itu Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah. Ya kan? Kenapa saya katakan berlimpah? Banyak sekarang di dunia maya dikatakan bahwa anaknya dipanggil Tuhan dalam keadaan muda. Ya kan? Ada orang yang